Audio Jungle. Saya mengikuti gurauan Anda, perbincangan Anda dengan Pak Luhut yang bagus itu. Saya senang Pak Luhut bisa datang, bisa terbuka, bisa ditanya dan bisa tanya. Satu hal yang saya catat itu ketika Pak Rocky mengatakan gini nih, tugas saya tuh kan hanya ngeritik, bukan mencari solusi gitu kan. Mencari solusi penguasa, saya tuh ngeritik. Nah di situ saya tidak pendapat. Kalau akademis, kalau hanya ngeritik itu berarti orang mau menulis skripsi baru sampai proposal. Ini rumusan masalahnya. Tidak ada peta jalannya. Karena kalau Anda katakan gini, saya ngeritik gini, terus apa jalan keluarnya? Anda cari dong. Nah, kalau begitu semua orang bisa, saya bilang. Nah yang pemerintah kan sudah mencari sebenarnya. Itulah pilihan pemerintah, sudah mencari. Nah untuk itu kalau saya boleh usul sebagai sesama akademisi, kalau ngeritik, tahu problemnya bahwa ini masalah, cara menyelesainya tuh bercabang. Kalau begini risikonya ini, kalau milih secara Mas Rocky ini, milih secara Mas Rocky ini. Saya beri contoh satu. Ketika Presiden mau membuat perpu tentang KPK, masih ingat ya? Presiden udah buat KPK ini, buat kita perpu, batalkan tuh undang-undang. Tapi Anda bayangkan, kalau perpu itu dibuat, lalu KPK masih yang lama sesuai dengan perpu. Sementara DPR mengancam kalau perpu dikeluarkan kami tolak. Ini kereta sudah berjalan, tiba-tiba ini batal, nggak bisa mundur kereta. Kacau ini. Menjadi perkara-perkara yang sudah ditangani oleh KPK berdasar perpu itu nggak punya dasar hukum lagi karena perpunya ditolak. Nah itulah sebabnya lalu risiko terkecil dipilih oleh presidennya, sudah itu aja lah, nanti kita kasih apa, ininya yang bagus, dewasnya yang bagus, ini yang bagus gitu. Nah kadang-kala orang nggak tahu ya, presiden tuh pikirannya gitu, udah mau dulu mengeluarkan perpu, tapi begitu perpu dikeluarkan, Arsul Sani dari DPR dan kawan-kawan, kalau perpu dikeluarkan kami tolak nanti. Nah ini udah jalan ditolak, kan kacau negara ini. Sama juga ketika orang ribut pemecatan siapa itu, Baswedan, Novel Baswedan kan, dipecat kan, udah selesai. Tapi Anda nggak tahu, itu sebenarnya kalau secara hukum udah selesai tuh. Tapi Presiden bilang begitu kepada saya, kepada Pak Pratikno, kenapa ya kok orang seperti Novel Baswedan dipecat? Seharusnya menurut saya tetap di situ, biar ada yang takut gitu. Itu sebabnya dari penyelamatan, meskipun udah dipecat, secara hukum udah nggak ada dasarnya. Presiden perintahkan diangkat lagi. Itu si Novel Baswedan, suruh milih kalau mau ke Kapolri, diselamatkan oleh Polri dan masuk lagi sekarang. Nah yang begini ini orang kan tidak tahu, karena Anda tidak tahu juga mereka yang datang ke saya, siapa Febri Diansyah, siapa itu memperjuangkan si Novel Baswedan, dan saya menawarkan cara-cara begini gitu, sampai akhirnya ada cara seperti ini, kan tidak banyak yang tahu yang begitu gitu. Bahwa kita juga di dalam berjuang, dan Presiden itu punya rasa-rasa manusiawi, itu sungguh kepada saya bilang, Pak Mahfud, kenapa tuh? Kok Novel Baswedan dibegitukan? Kenapa sih nggak tetap aja di KPK? Biar ada yang takut. Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Ya, saya pernah dengar cerita itu, dan saya anggap bahwa ini sebetulnya intrik internal. Pada waktu saya bilang ini intrik internal, nggak ada urusan dengan kekuasaan dengan Pak Jokowi itu. Tapi tadi saya komentar balik ya, bahwa saya mengkritik Pak Jokowi atau kabinet itu bukan dalam kapasitas sebagai akademisi itu. Saya mempergunakan argumen akademisi, tapi sebagai subjek saya warga negara. Jadi jangan tanya pada saya solusi, karena saya bayar pajak. Kan itu poinnya kan. No taxation without representation. Kan itu saya pakai poin itu. Misalnya soal IKN, saya dengar pemerintah akhirnya pakai APBN. Walaupun akhirnya awalnya nggak pakai, tapi saya anggap biasa aja tuh. Tetapi saya merasa saya tidak menginginkan IKN. Kenapa saya mesti ikut membiayai itu? Nah di situ kritik saya. Jadi orang tanya solusinya apa? Saya nggak perlu kasih solusi. Saya bilang saya bayar pajak bukan untuk bikin IKN. Saya bayar pajak supaya tetangga saya bisa sekolah.
karena tetangga saya miskin, saya bayar pajak supaya dia bisa sekolah. Jadi bagi saya itu tidak masuk akal. Ya orang boleh bilang ya ini secara agregat itu udah diputuskan. Tapi moral saya mengatakan kalau saya tidak setuju dengan proyek itu, jangan pers uang saya tuh. Silakan pakai uang bisnis tuh. Nah itu posisi saya sebagai subjek warga negara. Lain posisi saya sebagai akademisi yang saya kritik bahwa itu paru-paru dunia jangan dirusak gitu. Kalau itu saya kasih solusi itu bahwa hentikan penanaman beton di situ. Bahkan saya sering katakan Pak Jokowi lebih suka memperpanjang jalan tol daripada memperpanjang jalan pikiran. Itu poin saya begitu tuh. Tetapi yang beginian kan nggak mungkin saya bicara dengan Menteri Teknis. Dengan Pak Mahfud pasti bisa, dan kritik semacam ini bisa diucapkan pada Pak Presiden.